Oke. Yeay, keren banget nih Om. Halo Ya, Om, halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ki. Alhamdulillah. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah bersama dengan gitaris Lampung nih yang keren banget. Ada Om Firman Al-Hakim. Bisa disapa dulu gak nih Om, Tribuners sekalian? Tribuners ya. Iya betul. Halo, saya Firman Al-Hakim. Kali ini kita jumpa di Tribun Lampung. Tribun Lampung. Bakalan sharing-sharing ya Om Sharing, ya. oke. Oke. Nah, buat Tribuners sekalian nih, hari ini kita bakalan mengupas tuntas profilnya dari Om Firman Hakim ini, karena kita banyak banget yang penasaran gitu ya sama gitaris Lampung yang satu ini nih Om. Oke. Nah, kan kita bakalan bahas tentang Om Firman gitu ya Om ya. Mungkin Tribuners sekalian juga pasti penasaran nih Om. Om Firman tuh kan jago banget nih main gitarnya gitu. Nah, waktu itu awal mula kenal gitar itu kapan sih Om? Kenal gitar waktu itu SMP kelas 3. SMP kelas 3 karena wajib tuh kan harus apa namanya? Harus bisa alat musik untuk EPTA dulu ya. Evaluasi Ada ujian belajar ya, Om ya? tahap akhir. Bukan yang nasional, bukan tanasnya. Jadi itu kewajiban di sekolah. Ya otomatis harus bisa dong kan. Ya belajar dulu sama ibu dulu kan. Belajar dulu. Tapi memang dari kecil udah denger musik memang dari kecil, dari SD, dari itu karena ibu kan memang suka musik, denger The Beatles, Beethoven, Johann Sebastian Bach, musik klasik, Bee Gees, lalu macam-macam lah gitu. Ya, denger semuanya. Nah, semenjak bisa gitar mulai deh ganti kita bisa menerjemahin apa yang kita dengar itu ke gitar. Mudah dari situ lah. Oh, oke. Berarti memang pertamanya tuh awal belajarnya dari ibu ya Om ya? Ya ibu dong lah, ibu. Ibunya juga belajar yang gitar macam gini Enggak. atau gimana Om? Enggak ya? Enggak, beliau cuma standar untuk sekedar bisa aja. Sekedar bisa. Masih ingat nggak Om Firman? Kira-kira waktu itu bawain lagu apa? Burung kakak tua. Kirain udah langsung bisa kayak gini nih Om? Enggak, ini proses dong, nggak ada yang langsung kan semuanya. Tapi Om, waktu pas lagi ujian itu ya Om ya, itu memang diharuskan gitar kah atau emang Om Enggak, dia sendiri? kasih waktu itu ada yang bawa pianika, ada yang bawa suling. Kalau cuma gitar, pianika, suling, paling umum, paling mudah kan. Iya. Ada yang untuk cuma sekedar mau lulus gitu. Apa yang mendasari Om Firman kan dari sekian banyaknya gitu ya Om ya, dalam musik yang lain, kenapa dia pilih gitar yang oke gitu? Karena mayoritas di musik, kebetulan saya senangnya musik metal kan, musik rock gitu ya, otomatis gitar. Terus ini gitar ini juga alat musik yang familiar, yang famous gitu ya, artinya terus mobile, mudah ditemukan, mudah ini gitu. Coba kalau waktu itu milih harpa, kayaknya nggak ada kayaknya gitu kan. Nyanyian di sini nggak ada yang punya harpa gitu. Iya benar. Ya tapi lebih karena kemudahan aja daripada itu. Oh, oke. Nah terus Om kan dari awalnya tuh mainnya masih biasa gitu ya, maksudnya menyanyikannya juga burung kakak tua gitu ya. Nah terus akhirnya sampai ke sekarang ini kan apa nih cara pemainan gitarnya disebut apa? Kalau saya sih main cuma bilang tinggal main aja ya. Cuma mungkin ikut media aja, media bilang shred gitar atau rock gitar atau speed gitar atau heavy metal serah itu. Saya cuma bilang saya main gitar aja. Dan itu awal mula untuk langsung masuk ke sana, ke shred gitar itu gimana? Ya latihan nggak ini juga nggak semudah yang kita kira. Main gitar juga ternyata sudah ketika kita masuk dalamnya aspeknya itu luas, kayak kita seperti masuk dunia baru gitu kan. Dan ternyata nggak semudah yang kita kira. Tapi saya main karena senang. Kalau segala sesuatu itu kalau senang pasti
gak kerasa gitu ya bisa ini. Tapi kalau terpaksa ya enggak ini. Gitu. Kalau gitar biasa tadi itu kan kelas 3 SMP gitu. Terus kalau untuk belajar yang slide gitar ini dari kapan? Dari saat itu juga. Karena Langsung improve gitu ya? iya langsung waktu itu wah saya harus seperti yang saya dengar kaset-kaset itu loh. Saya harus bisa. Dulu kan kaset tuh, CD kan mahal sekali dulu kan. Ya saya harus seperti ini. Wah, ya seperti anak-anak muda pasti dia punya tokoh-tokoh yang disenangi dia gitu kan. Ada yang kalau mungkin ada yang olahraga atau ada yang sastrawan atau budayawan. Kalau saya lebih ke musik gitu. Oh gitu, wah keren banget ya, tidak benar sih ya. Terus nih Om, kira-kira apa sih Om yang bikin menarik gitu dari permainan gitar shredder gitu? Karena itu kan susah banget ya Om ya, harus jarinya gitu, harus lihai gitu. Itu apa Om? Pertama kali semua orang pasti senang shred. Biasanya. Karena dia show off Karena untuk skillnya gitu ya Om ya. untuk seperti akrobat sirkus gitu. Wah, bikin orang wah euforia gitu. Wah, gitu kan. Itu biasa standar, tapi lama-lama nanti nggak hanya itu, dia nggak hanya bermainnya, tapi lebih ke mikir lebih bikin komposisi. Jadi seperti kalau saya terjemahan analoginya itu seperti Apa? seperti apa ya? Apa? Main musik shred ini dia lingkupnya terbatas, nggak semua orang ini. Jadi ada komunitasnya gitu. Seperti kita bisa, dia ini seperti menurut saya seperti dialek orang berbicara. Berbicaranya bahasa Lampung dengan dialek nyo atau api. Nah, nyo nggak bisa ke api atau api bisa ke nyo gitu. Dia harus di Lampung. Nah, seperti itu kira-kira gitu. Mungkin analogi saya segitu. Oh gitu. Itu menariknya menurut Om Firman gitu ya. Enggak, kalau saya menariknya emang saya senang gitu. Saya senang. Ya sebagaimana yang udah saya sering sampaikan, saya main gitar untuk saya sendiri dulu gitu. Untuk saya sendiri dulu. Buat have fun ya Om. Have fun. Ya, untuk have fun itu. Tapi kalau untuk di Lampung sendiri nih Om, itu banyak gak sih pemain shredder? Banyak banget. Banyak banget. Kalau untuk latihannya gitu, apakah kemudian Om Firman itu belajar juga sharing dengan mereka atau seperti apa Pak? Saya dulu introvert ya, sulit berubah. Jadi saya merasa dengan gitar inilah saya mengenalkan diri saya gitu, untuk mengenalkan saya. Nah memang kebanyakan orang gitu kan mencari sesuatu yang bisa supaya ini loh saya loh. Gitu. Ada yang bisa macam-macam dunianya. Ada yang macam-macam lah. Ada yang saya lihat orang menekuni skateboarding atau main basket tapi kalau saya lebih ke sini. Untuk sementara karena dulu saya ngerasa saya masih ABG kan, masih pengen show off gitu ya. Terus gimana nih Om cara Om untuk belajar gitar shredder ini? Karena kan tadi memang introvert juga gitu ya, kesulitan untuk berinteraksi sama orang banyak. Ya gurunya? Enggak pakai firasat saya ini saya feeling saya aja sendiri. Saya tip dulu, korbannya tip, wah tip hancur kan. Ini diulang. Kan kalau main kebut kan sepersekian detik tuh. Jadi kan harus cepat itu diulang itu tipnya ya banyak rusak akhirnya. misalnya seperti ini. Ini sepersekian detik kan harus kalau di tip tuh harus ngulangnya gimana kalau nggak cetak-cetak cepet gitu ya itu. Nah, itu 1 detik kan gitu kan. Atau mungkin ya per detik itu bisa 12 nada gitu. Misal itu kalau cepat gitu ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, bisa 1 detik 12 gitu. Nah, itu Wah. jadi harus itu ya susah payah gitu. Kalau sekarang kan mudah di slow down, lalu komputer bisa bisa di fast forwarding gitu bisa. Zaman dulu nggak bisa. Terus kalau mau belajar source-nya sumbernya itu sulit. Kan referensi musik begini kan musik barat tuh. Iya benar. Musik barat referensinya apa nggak ada. Internet Belum ada dulu, terbatas internet. Nah, jadi
Dulu saya banyak ke Jakarta, ketemu gitaris Jakarta, saya banyak tuh. Lalu ya otomatis sentra musik di Indonesia ini kan kalau nggak Jakarta, Bandung, Surabaya. Ya saya ke sana gitu. Ke sana banyak ke sana lah, banyak belajar sana. Banyak jumpa yang artinya pemain-pemain gitar yang senior yang memang sudah nasional, banyak saya jumpa sana. Banyak belajar apa saja yang saya pelajari. Saya berkesan dari ada salah satu, sempat saya berguru sama beliau, namanya Doni Suhendra, itu gitaris jazz Indonesia lah. Asal mana itu? Jakarta. Beliau banyak project musiknya itu Krakatau Band, terus bareng banyak lah, tingkat nasional lah. Misalnya, beliau dan memang saya rasakan main musik itu sebenarnya 10% aja belajar ininya, belajar teknisnya, 90%-nya bergaul. Oh iya, kenapa gitu? Ya, memang harus begitu, bergaul, karena Kiki mau main musik buat siapa? Emang mau Kiki sendiri yang mau main? Untuk Kiki sendiri sebenarnya nanti lama-lama bohong itu. Pasti suatu saat mau ditampilkan gitu. Bagaimana kalau kita hubungan sama orang aja nggak bagus gitu? Apalagi dunia musik ini kecil. Dunia musik nggak banyak. Pelakunya pasti itu saja. Jadi attitude harus baik. Gitu. Jadi ya punya hubungan baik. Tapi saya rasa juga nggak hanya dunia musik, semuanya ya, semua aspek kita harus buat baik semua orang, supaya jangan sampai kita ada cacat lah gitu. Iya. Cacat, jangan memberi testimoni yang nggak baik untuk orang, gitu aja. Oke, waduh. Luas ininya, aspeknya nanti luas lagi. Iya. Ini cuma perantara saja kendaraan kita untuk menuju satu tempat ke tempat lain gitu. Prosesnya memang panjang banget Ya, ya, panjang gitu. banget. Oke. Panjang. Nah, terus kalau misalkan dari kan udah berguru juga tadi sama salah satu gitaris gitu ya. Terus kalau misalkan untuk gitaris gitu yang paling Om kagumi gitu, yang mempengaruhi Om juga dalam bermusik, itu kan biasanya kalau untuk di seniman gitu atau musikus itu hal yang lazim gitu ya. Kalau misalkan Om Firman sendiri seperti apa Om? Banyak banget. Sebenarnya saya kurang suka bilang untuk nyebut nama seseorang, kurang suka untuk menyebutkan seseorang seperti itu. Tapi banyak. Siapa aja saya senang. Ya kalau di telinga saya bagus gitu, bagus. Saya cuma dengar yang saya senang gitu. Kalau dia menurut saya nggak suka ya saya nggak suka. Cuma tanpa perlu kita memuji berlebihan sama atau ngomong itu, saya nggak mau ke situ. Siap, ini bisa juga jadiin teladan ya buat rekan sekalian. Nah terus Om, kalau misalkan kan tadi Om juga bilang kalau misalnya yang penting lagunya bagus gitu ya, itu bakalan suka gitu. Nah kalau misalkan menurut Om Firman sendiri nih, itu lagu yang bagus itu yang seperti apa gitu? Permain gitarnya seperti apa? Selera. Tapi menurut saya, ya, menurut saya lagunya semuanya serba proporsional. Proporsional artinya leadnya nggak berlebihan atau nggak terlalu show off itu, atau juga nggak terlalu panjang. Musik itu nggak terlalu panjang. Saya nggak suka musik yang bertele-tele terlalu panjang sampai 10 menit, 15 menit, kurang suka. Saya lebih suka musik yang straight gitu, nggak ada sesuatu seolah-olah saya ini buat saya kadang-kadang saya buat dengar lagu itu ada sesuatu yang menurut saya di lagu ini, di komposisi ini ada sesuatu yang kayaknya harus dipaksakan untuk masuk sini. Nah, saya kurang suka. Ada elemen yang harus kayaknya kita lebih bagus kalau ini loh, kita supaya dimasukin jenis musik ini kita harus masukin ini ke sini. Nah, saya kurang suka seperti itu. Terus musiknya kadang-kadang bercerita juga. Saya perhatikan juga musik itu bercerita. Kadang-kadang seperti kita bicara sama lawan bicara kita. Ada orang yang ngomongnya sedikit tapi kayaknya berkesan sekali gitu. Ada orang ngomong lama tapi kayaknya
apa sih poinnya gitu. Nah seperti itu, kira-kira seperti itu juga lah. Mendengar musik itu seperti kita mendengar orang bicara. Karena setiap manusia itu artisnya itu, artis itu dia itu. Kira-kira begitu. Tapi nih Om, penasaran juga kalau misalkan untuk musik yang seperti ini gitu kan, itu kan nggak ada liriknya gitu Om, atau instrumental aja gitu. Nah itu gimana cara kita tuh bisa tahu gitu, oh ini musik ini memiliki cerita yang seperti ini gitu. Biasanya saya musik kalau secara musiknya nanti kan langsung ketahuan tuh biasanya. Oh ini jazz nih, musik jazz atau artinya musik jazz nih dia lebih banyak harmoni lengkap lah komplimen komplit gitu ya dalam musik itu. Biasanya saya lebih cenderung ngambil tokohnya di antara mereka. Siapa sih tokohnya ini kan gitu. Biasanya di antara kenapa setiap kayak Lampung nih ada tokohnya kan, tokohnya misalnya kenapa yang buat dia itu, saya suka begitu pertanyaannya ke situ, ke arah sana. Saya tadi pertanyaan baliknya lupa. Cara kita tuh bisa tahu gitu kalau misalnya Senang ke dia apa enggak gitu. lagu ini tuh kan tadi Om juga udah menyinggung soal cerita gitu ya Om, dari sebuah lagu. Nah itu kan sedangkan ini tuh instrumen gitu Om, maksudnya nggak ada liriknya gitu. Itu seperti apa? lebih ke ini saya saja seperti Feeling gitu. ya feeling. Kadang-kadang seperti kita juga berkawan, saya cocok dengan dia nih, padahal dia juga ini enggak, saya cocok dengan dia, kira-kira begitu lah. Ada sesuatu yang bisa yang connect antara kita itu, gitu juga saya. Oh gitu. Itu tadi Tribunaras ternyata ya ciri-ciri lagu gitu atau permainan gitar yang bagus menurut Om Firman gitu. Nah kalau misalkan itu kan lagu yang bagus gitu menurut Om Firman. Nah itu kalau misalkan Om Firman sendiri ketika bikin lagu itu seperti apa Om? Apakah seperti itu atau kemudian seperti apa? Sesuai dengan ini saya aja, sesuai dengan keinginan saya aja. Karena saya main pertama untuk saya gitu. Jadi saya mengekspresikan apa yang ada dalam ini saya, apa ide-ide atau ini saya. Tapi biasanya ada rules-nya, ada aturan main dalam. Biasanya aku bikin ada komposisi bikin lagu itu kalau saya ada pembukaan seperti kita bikin narasi pidato pembukaan, isi, penutup. Nah itu nanti bisa dikembangin lagi kira-kira begitu. Jadi cara bikin jadi nggak acak-acakan gitu loh. Tapi kadang-kadang ada musik yang menurut saya dia seperti puzzle. Jadi kita sendiri yang harus seperti kadang mau kita kan A B C D. Biasanya kalau saya biasanya A pembuka atau B jembatan, C isi, lalu B itu balikin lagi ke untuk jembatan penutup, A-nya dibalikin lagi ke penutup. Jadi A B C B A. Tapi ada yang kadang-kadang ada yang X di depan, nanti D di situ, nanti ada itu saya lihat konsepnya macam-macam. Ya Tergantung selera ya. Itu ada mungkin lebih ke teknis teori itu biasanya akademisi musik itu yang ini. Saya nggak ke akademisi, saya lebih ke player, lebih bermain langsung. Tapi kalau berarti Om Firman lebih berurutan gitu ya Om ya, lebih. Saya lebih seneng ya konsepnya nggak terlalu panjang, nggak itu straight langsung ya bikin nggak ya diatur sedemikian rupa lah supaya semuanya ada urutannya. Okay. Terus itu kalau Om Firman ini sendiri kalau misalkan bikin lagu gitu ya Om ya, itu emang genrenya semuanya metal atau seperti apa Om? Orang bilang begitu ya, cuma saya nggak pernah anggap itu metal ya, mungkin karena menjerit-jerit atau distorsi yang itu ngejadiin dia metal gitu. Itu aja. Pengen sih bisa semua bisa main musik yang melo-melo gitu? Pengen juga ada 1-2 mungkin nanti. Cuma saya kadang-kadang ngerasa ini kayaknya masih belum matang nih gitu, masih terlalu kalau buah asem masih mau dirilis asam-asam gini kan nggak enak. Maksudnya saya lebih pengen saya lebih pengen menekuni satu itu tapi dalam gitu daripada semua bisa tuh. Saya lebih suka gitu, lebih fokus satu. Jumlah lagunya Om Firman sekarang berapa Om? Nggak banyak. Dua album yang saya rilis ini cuma 12 kok. Seumur hidup cuma 12, tapi memang kayak gitu lah saya
rasa saya nggak mau lebih baik dikit, tapi yang saya rasa puas saya buat bikinnya gitu. Album pertama berapa lagu itu? 6. 6. Yang kedua juga 6 gitu. Oh, oke. Alhamdulillah. Satu lagu gitu Om. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya macam-macam. Ada yang 10 tahun. Oh iya. Ada yang 2 tahun. Ya kadang-kadang saya punya ide hari ini. Saya tulis hari itu. Hari ini saya ide itu saya tulis, saya rekam atau saya rekam biasanya. Nanti kepakainya 5 tahun lagi atau 7 tahun lagi part itu. Nanti saya combine dengan yang part-part yang untuk sampai 5 tahun ke depan jadi itu. Kadang-kadang ini cocoknya untuk lagu ini atau tahu-tahu yang berserakan itu cocoknya jadi satu lagi nah gitu kira-kira gitu. Oh, berarti kayak puzzle gitu ya? Ya kayak puzzle gitu, tinggal ini aja apa. Nah itu lagi apa namanya, setiap orang punya cita rasa sendiri untuk meramu itu. Jadi seperti chef juga, chef makanan. Mungkin dia judulnya sama, somai gitu atau judulnya sama, tapi tiap orang beda nanti hasilnya. Ya. Juga gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Memang setiap manusia kan punya cita rasa sendiri masing-masing. Benar. Masing-masing. Nah ternyata kan itu Om Firman mengumpulkan gitu ya Om ya, dari potongan-potongan yang udah ditulis gitu. Berarti ketika Om Firman itu mendapatkan inspirasi gitu Om, itu langsung ditulis gitu tipenya Om? Biasanya saya tulis atau saya rekam. Saya tulis atau rekam. Sekarang kan mudah. Memang karena saya bukan dari lulusan akademi musik atau sekolah musik, jadi ya lebih ke rekam. Apalagi sekarang kan mudah, audio, mobile, di mana-mana kan bisa. Kalau yang akademisi pasti langsung ditulis kan. Iya. Toge-togenya itu. Iya, partiturnya. Partitur gitu ya. itu. Oke. Terus dalam satu lagu gitu Om, itu kira-kira untuk kan tadi strike gitu ya, berapa lama durasinya Om? Kalau saya punya rules, artinya saya punya aturan main sendiri, yang diusahakan nggak lebih dari 5 menit. Tapi kadang-kadang jadi 7 menit gitu. Oh, iya. Ya paling lama 7 menit lah. 5 menit sampai 7 menit itu juga udah terlalu panjang saya rasa gitu. Berarti memang 5-7 menit, 4, 5, 6, 7 antara gitu. Nggak lebih dari, jangan sampai 10 menit tuh nggak. kenapa Om? Kenapa durasi? Terlalu panjang. Saya sendiri nikmatinnya nggak enak juga kan. Iya benar. Lama banget sih ini kayaknya gitu kan. Nggak selesai gitu ya? Iya, kayaknya bertele-tele. Benar. Terus kan ternyata itu juga udah lumayan udah cukup banyak gitu ya Om, untuk menghasilkan 12 lagu gitu. Nah itu untuk inspirasinya itu seperti apa deh Om? Inspirasinya ya berdasarkan perjalanan hari-hari. Kan biasanya kita dengar sesuatu yang baru lagi atau ide lah, lagu-lagu yang sering saya dengerin diulang lagi, atau yang kita balik selera zaman 5 tahun yang lalu diputar balik lagi. Kadang-kadang nemu sesuatu yang baru sih. Temanya tentang apa? Maksudnya? Tema gitu, misalkan dalam satu lagu gitu mungkin punya tema tertentu gitu untuk lagu yang ini sampai Nggak ada. Saya nggak bicara tema. Sebenarnya tema itu nanti yang menjelaskan lagu itu temanya di judulnya. Nah, judulnya nanti balik lagi ke orang itu lagi. Interestnya kemana? Ada yang ke alam, ada yang ke sosial, ada yang dia mau menyatukan gitu. Ada yang cuma bercanda-bercanda aja, judulnya misalnya nama-nama planet, Uranus satu lagu, besoknya apa lagu kedua Jupiter atau Saturnus gitu, macam-macam gitu. Kembali lagi ya pada para Ya balik gitu. ke pribadi lagi, semua itu personal. Musik ini Apalagi musik gitu. musik ini personal sekali, sangat personal. Dia mau dengan alat ini dia mau menceritakan apa yang ada di ini, eksplornya lewat ini. Oke. Gitu. Nah terus menarik juga nih Tribuners, mungkin Tribuners kalian juga pasti banyak yang belum tahu gitu ya. Kalau misalnya judul lagunya dari Om Firman ini tuh kan menarik banget gitu ya, ada simfoni apa gitu. Iya. Nah itu kenapa Om akhirnya memilih judul seperti itu? Ke musik album pertama itu album pertama kenapa itu lebih musik itu seperti dengar musik-musik tahun 1700, 1800, 1900. Artinya balik ke musik klasik.
Nah banyak, cuma diterjemahin ke elektrik gitar, itu gitar elektrik atau musik modern. Nah, orang-orang dulu itu kalau kita dengar Vivaldi, Beethoven atau nulis lagunya gitu, simfoni ini, ada simfoni opening, terus ada middle-nya, tengahnya, apa nanti ada closing-nya. Nah, seperti itu. Saya lebih ke situ aja, lebih senang-senang aja gitu. Nggak mau pikir banyak-banyak, lama banget kalau itu nanti ini apa. Berarti nggak ada yang alasan khususnya gitu. Nggak ada. Tapi album kedua mulai lebih ke ada judulnya kan, ada. Apa nih Om, bisa dispoiler sedikit nggak? Nanti cek di mungkin dalam waktu dekat ini album 1, album 2 saya taruh di mana, Spotify, didaftarkan di Spotify, di Joox, di Amazon, iTunes gitu. Insya Allah dalam waktu dekat nih. Nanti bisa dicek, di situ ada Minor Dignitary ya. Terus ada Sword of Apocalypse, lalu ada Dwelling Far, tadi kita bahas di mobil, saya pernah dengar. Ini judulnya apa nih? Ini judulnya Dwelling Far apa? Dwelling Far bermukim yang jauh banget ya, kira-kira apa gitu. Dan tapi sesuai lagunya. Kan kita juga nentuin judul lihat lagunya. Musiknya menderu-deru nggak mungkin judulnya Falling in Love ini. Musiknya jerit-jerit itu, atau ya kita inin aja lah. Itu ada sesuaikan. Ada lagi ya, saya berkesan satu judul yang saya itu juga nggak sengaja, maksud saya pernah bermukim jauh gitu kan, artinya saya ingat kata-kata itu gitu, Dwelling Far, mukim jauh. Oke Om, nah kan tadi kita udah bahas tentang lagunya gitu ya Om ya. Nah terus kira-kira nih Om, setelah berkarya gitu, ada nggak sih Om suka dukanya gitu yang dialami Om sebagai gitaris? Suka dukanya enggak, saya mau bicara baik-baik aja, senang aja Om. Nggak ada tantangan atau kesulitan khusus gitu? Enggak, senang aja Om. Dia positif vibes sekali ya deh Om ya. Iya. Oke. Terus susahnya apa ya? Ada lah, susahnya ada. Susahnya itu malas. Ngelawan malas itu susah. Hari ini kita punya target. Oh nih, saya harus belajar ini nih. Tidur. Atau baru buka bukunya, aduh kayaknya malas banget sih. Iya ribet, tutup. Atau mood banyak kan ya, banyak permasalahan. Enggak hanya ini dong, hidup kita kan masalahnya banyak. Jadi lagi nggak main gitar main, kadang-kadang bisa seminggu 2 minggu nggak sama sekali nggak main. Tapi kalau lagi serius, wah bisa 5 jam. Apalagi kalau kita mau kejar target, mau buat rilis album baru gini, wah harus. Lalu proses recording lebih susah lagi, lebih sulit lagi. Karena melibatkan player lain kan, melibatkan operator, melibatkan soundnya gitar ini harus, itu kompleks sekali, sangat kompleks. Moodnya juga kita kesehatan badan kita juga di sini harus fit dalam mood yang baik, dalam keadaan yang baik ininya, perasaan kita baik. Terlalu kompleks. Misalnya simple, lagi serius sakit perut, hilang itu moodnya tuh. Atau aus gitu, misalnya aus aja udah kan terpaksa harus ngambil, itu bisa berubah lagi itunya, mana terlalu kompleks gitu. Itu ya paling sulitnya situ aja. Kalau untuk produksinya sendiri Om, itu memang semuanya sendiri dari Om Firman? Enggak, dibantu ada teman-teman yang bantu. Enggak, ada timnya gitu? Ada ya, timnya bisa dibantu. Tapi saya lebih mengutamakan yang paling utama dari semuanya itu menurut saya kesederhanaan. Segala sesuatunya itu saya sangat sederhanakan sendiri. Saya nggak mau ribet. Saya punya prinsip mudahkan, jangan persulit. Dipermudah, jangan persulit. Nah, jadi termasuk peralatan sesimpel mungkin. Saya nggak itu juga lebih ke efisiensi. Kan musik ini mahal. Iya, ini mahal sekali, semuanya mahal, semuanya serba. Sementara musik seperti ini otomatis nggak bisa menghasilkan uang yang banyak. Ini musik idealis. Gitu. Kalaupun balik itu biasanya untuk nutup biasa produksi, jadi impas saja. Gitu. Cuma kita dapat hasil aja. Sama
respon yang baik dari orang itu saja kalau saya. Tapi kalau kita bicara uang di musik seperti ini kayaknya nggak bisa. Saya sempat juga dulu, wah saya harus jadi artis nih, harus jadi artis ikut band ini. Tapi saya pikir, nah untuk membuat lagu cinta-cinta saja itu nggak gampang. Dia harus ada trik-triknya, terus ada semacam kita harus belajar sama biasanya itu sama label. Label tuh memang orang-orang yang nggak main musik, tapi dia insting ini tajam. Ini rilisnya bulan ini karena orang lagi doyannya sebenarnya. Wow, saya bilang ini baru lagi itu sistem manajemen juga jadi rumit itu produksi. Kayaknya judulnya musik, tapi di dalamnya itu sangat kompleks. Iya seperti universe alam semesta yang luas. Gitu, iya. Terus kenapa Om Firman akhirnya nggak memutuskan untuk join gitu? Terlalu lama. Terlalu saya ngerasa lama lagi prosesnya. Terus saya juga orangnya mungkin masih bawaan dari introvert tadi ya. Itu kan harus wajahnya aja harus friendly, harus ceria. Ini kan Om Firman ceria nih. Wah, dari penampilan aja udah mengerikan. Jadi ya udah deh, saya lebih seneng yang siapa sih Firman? Oh ini dengerin ini aja. Oh ya daripada ngeliat fisiknya gitu aja. Siapa sih Firman? Ini albumnya lo. Itu aja udah. Daripada orang ngeliat, kan ada orang emang saya nggak pungkiri, ada orang tuh terpesona sama fisiknya. Ada. Musiknya nanti dulu nanti. Nomor 2. Ya, ada. Saya pernah jumpa orang seperti itu. Saya pernah jalan sama beliau. Wah, pernah jalan ke mall bareng beliau tuh. Orang-orang liatin semua. Wah, ada yang tonton. Artinya ke ininya. Saya kalau kita ini musiknya menurut saya nggak teknikal, nggak teoritis gitu nggak. Tapi dia lebih ke persona ininya. Terus kan Om tadi juga bilang kalau misalnya ketika rekaman gitu ya, itu kan melibatkan dari pemain lain juga gitu. Nah, itu apa Om? Instrumen apa yang digunakan? Ya pasti bass, drum, standarnya bass, drum, keyboard. Gitu, bass, drum, keyboard. Itu standar musik modern, musik saya. Terus juga saya punya kriteria juga orang yang pertama saya nyaman dulu sama dia. Bukan masalah jago apa enggaknya, nyaman dulu dia harus enak diajak bicara, diajak bertukar pikiran, dan memang pasti nggak bicara uang dulu. Karena ada orang yang memang main musik untuk uang, ada yang musik untuk kesenangan, ada yang memang antara dua itu aja untuk dia memang dia nyari uang. Saya nggak mungkin memang semua orang perlu itu, tapi saya juga nggak dalam produksi musik saya dia harus ngerti saya juga, karena ini kan bukan musik komersil, bukan musik yang menghasilkan uang banyak, malah kadang-kadang buang uang, artinya kita malah banyak keluar uang untuk itu. Jadi pertama harus enak gitu, harus nyaman saya. Kedua, saya nggak perlu dia teknikal teknisnya secara teknis dia hebat ya, enggak. Personalnya enak gitu. Oke, siap. Nanti kita bakalan tungguin ya Tribuners ya album keduanya dari Om. 3. Oh. Yang ketiga. 3. Oke. Insyaallah. Mudah-mudahan Januari rilis nanti insyaallah. Nah terus Om Firman ini selama berkarir gitu ya Om sebagai gitaris, itu pernah manggung di mana aja Om? Kebanyakan ya pasti di dalam negeri aja. Di dalam negeri itu dulu, kalau musik seperti ini kan banyak dari panggung-panggung lomba ya, festival. Iya. Ya banyak. Kalau awal di situ lomba-lomba. Cuma lebih banyak di di dalam negeri aja. Hampir ya di Makassar, di Medan, yang paling banyak ya di Jawa lah, kota-kota besar Jawa. Surabaya, Yogyakarta, ya gitu. Itu festival ya? Enggak, kebetulan saya dikontrak, di endorse sama produk Ibanez ini. Ya biasanya saya lebih banyak bergelut di dunia instrumennya malah. Jadi sebagai demonstrator biasanya itu. Saya ya untuk klinik gitu, untuk klinik produk sembari dengerin sayanya gitu. Sebenarnya saya juga nggak begitu
pandai mendeskripsikan produk gitu. Cuma biasanya udah deh lihat aja deh mainnya gitu. Langsung aja lihat buktinya. Iya langsung lihat aja mainnya deh. Gitu. Kalau untuk apa ya, konser tunggal gitu yang mau menampilkan Om Firman sendiri, itu udah pernah apa belum? Pernah tapi pernah. Tapi biasanya dia pakai apa backing track aja, artinya -1 pakai CD atau seperti orang karaoke gitu. Jarang saya main live band, artinya ada band drumnya khusus sendiri, karena ya balik ke itu lagi, apa namanya, musiknya kan nggak layak jual, maksudnya nggak ada uangnya gitu. Saya sebentar kalau ngajak orang berarti saya harus bayar dia, saya harus profesional ke orang, saya harus profesional. Tapi kalau orang itu memperlakukan saya itu memang itu terserah dia, tapi saya harus memperlakukan orang profesional, saya harus menghargai dia kan. Saya juga tahu saya dalam Islam nih, perlakukan orang tuh sebagaimana kamu perlakukan diri kamu sendiri. Nah, jadi ya perlakukan aja orang tuh sebaik mungkin. Nah, otomatis saya harus bayar dia kan, mahal dong. Sementara musiknya gratis gitu. Kita jadi lebih baik sendiri aja deh main. Oke, sangat kompleks ya Om ya karena di Iya. musik ini. Terus kira-kira nih Om, untuk kedepannya gitu, apa lagi sih yang bakalan Om lakuin gitu dengan gitar ini gitu? Ya saya eksplorasi aja, eksplorasi apa yang saya punya target mungkin. Saya pengen bisa main jazz, pengen bisa main blues, saya bisa banyak. Cuma mungkin eksplorasi aja apa yang saya senangi. Memang nggak ada puasnya gitu kan, kita nggak bakal ada puasnya. Tapi semampunya aja. Yang saya suka ya saya buat, yang nggak saya suka nggak suka. Itu aja simpel. Tapi terus bereksplorasi. Iya, oke, berarti tetap mendalami gitar ya Om ya? Ya terlalu lama lagi saya harus belajar piano lagi, harus belajar ini. Benar. Terus Om, kalau misalkan untuk bermain gitar gitu, itu kan udah jelas juga tadi sama Om Firman kalau misalnya prosesnya panjang, rumit, dan juga mungkin tidak money oriented gitu ya Om ya. Nah itu sejauh ini gitu Om, itu dukungan keluarga tuh terhadap karirnya Om Firman sebagai gitaris ini seperti apa? Ya, alhamdulillah baik saja. Mereka senang seperti mereka tahu ini dunia saya gitu, nggak ikut campur gitu biasanya. Senang aja. Cuma saya belajar nggak melibatkan mereka ke dalam dunia saya gitu aja. Nggak, lebih masalah privasi aja. Menurut saya keluarga tuh nggak sesuatu yang nggak boleh disebarluaskan. Siap. Oke, berarti memang keluarganya sejauh ini dukung ya untuk karir Om Firman. Terus mungkin Om Firman mau memberikan pesan-pesan kepada Tribuners sekalian sebagai musisi juga gitu, kepada Tribuners yang mungkin pengen mendalami juga deh Om. Ya, lakuin aja apa yang mau kita buat itu aja. Sepanjang itu baik dan impactnya, dampaknya baik aja. Itu aja. Dampak itu aja, simpel. Siap, oke Tribuners, itu tadi ya pesan dari Om Firman. Pokoknya lakuin aja yang menurut kalian terbaik. Harus dalamin itu juga ya Om ya, harus konsisten juga. Ya, konsisten. Siap. Nah terus Om, sebelum kita nutup acara kita pada hari ini nih Om, boleh mainkan lagi nggak nih biar Tribuners kalian juga bisa. Oke. Kalau misalnya dari yang album terbaru mungkin Om? Album terbaru harus ada lagu. Ini biasanya show off aja. Oke. Oke, terima kasih Tribuners.
Oke. Makasih banyak ini Oke, Om Firman makasih, sudah Kiki. sharing kepada Tribuners sekalian. Semoga kedepannya makin lancar, Amin. sukses Amin. ya. Amin. Oke Tribuners, itu tadi ya episode kita hari ini. Keren banget kan, makanya Tribuners sekalian harus terus stay tune di video-video Tribun Lampung karena kita punya banyak banget informasi dan juga video-video yang menarik buat kalian semua. Saya Kira undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.